warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Denny Apriansadi Budiman. Saya adalah salah satu dosen dari Prodi Teknik Informatika di SNIMIK Madira, Indonesia. Perkenalkan, saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer atau IMK, di mana metode yang digunakan yaitu metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery di mana saya menyediakan beragam materi pembelajaran untuk membantu mahasiswa belajar secara mandiri sehingga materi yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Selanjutnya, interaction, yaitu kegiatan tatap muka antara dosen dengan mahasiswa untuk membahas mata kuliah yang dilakukan di kelas untuk mencapai capaian pembelajaran. Dan selanjutnya assessment, yaitu pemberian tugas terstruktur yang direncanakan, misalnya membahas suatu artikel, kuis, dan juga menyelesaikan sebuah studi kasus untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran secara umum. Nah, video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, khususnya di dalam aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum di mata kuliah IMK ini atau Interaksi Manusia dan Komputer ini. Nah, mata kuliah IMK ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 pada program studi Teknik Informatika di SNIMIK Madira, Indonesia. Mata kuliah IMK ini memiliki bobot sebesar 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum selama 1 semester ke depan. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Adapun untuk deskripsi singkat dari mata kuliah IMK ini, bagaimana mengajarkan tentang interaksi antara manusia dan komputer dan mempelajari tentang perkembangan interaksi manusia komputer. Pembuatan interface atau antarmuka yang baik dalam pembuatan program aplikasi. Kecenderungan interaksi manusia komputer di masa yang akan datang. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini dapat diuraikan sebagai berikut. CPL 1 mampu mengkomunikasikan hasil kajian implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi informasi. CPL 2, mahasiswa mampu mendesain, mengimplementasikan, dan juga mengevaluasi solusi berbasis computing multiplatform yang memenuhi kebutuhan organisasi. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang pertama mampu menganalisis konsep, teori, dan metode interaksi manusia komputer dalam teknologi informasi. CPMK kedua mampu menerapkan konsep, teori, dan metode interaksi manusia komputer dalam pembuatan antarmuka aplikasi komputer. Sub CPMK pertama, mahasiswa mampu menganalisis konsep dan teori pemrograman Android dalam pengembangan aplikasi mobile. Sub CPMK kedua, mahasiswa mampu menganalisis prinsip usability, kemampuan dan kapasitas manusia, serta user-centered design. Sub CPMK ketiga, mahasiswa mampu menganalisis proses penyelesaian tugas dan melakukan evaluasi dalam interaksi manusia dan komputer. Sub CPMK keempat, mahasiswa mampu membuat rancangan proses pelaksanaan analisis tugas dalam interaksi manusia komputer. Sub CPMK kelima, mahasiswa mampu menerapkan konsep prototyping dalam interaksi manusia dan komputer. Sub CPMK ke-6, mahasiswa mampu menerapkan model-model dialog dalam proses pembuatan desain sistem. Sub CPMK ke-7, mahasiswa mampu menerapkan konsep pembuatan penanganan kesalahan dan dokumentasi help. Sub CPMK 8, mahasiswa mampu mengorganisir dan menganalisis situs web perusahaan atau organisasi. Sub CPMK 9, mahasiswa mampu menerapkan komunikasi dalam kelompok dan pemrosesan yang ubiquitous. Sub
CPMK ke-10, mahasiswa mampu menerapkan teknik-teknik visualisasi informasi dalam pengembangan desain sistem. Sub CPMK 11, mahasiswa mampu menerapkan sistem multimodal dan user interface agent. Nah, sistem pembelajaran di mata kuliah interaksi manusia dan komputer dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, penugasan berupa studi kasus melalui LMS Timik Madira Indonesia. Pembelajaran mata kuliah IMK ini dilakukan selama kurang lebih 16 pekan, di mana di pekan 7 pekan pertama adalah sebelum ujian tengah semester atau UTS, lalu pekan UTS, lalu 7 pekan berikutnya sebelum ujian akhir semester atau UAS, dan pekan UAS. Metode pembelajaran yang digunakan bergantung dari bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan disampaikan. Misalnya seperti pekan sebelum UTS itu akan menggunakan metode blended learning, dan pekan sebelum UAS akan berfokus pada diskusi kelompok dan penyelesaian studi kasus. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan tool Google Meet atau Zoom. Sedangkan pelaksanaan perkuliahan secara asinkronus dilakukan melalui WhatsApp group atau forum diskusi di LMS untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah interaksi manusia komputer dan penugasan secara mandiri maupun kelompok di LMS. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah interaksi manusia dan komputer didapat dari kuis interaktif, penugasan, diskusi kelompok, UTS, dan UAS. Kuis interaktif dilakukan sebanyak 2 kali dan penugasan terstruktur baik secara mandiri maupun kelompok dilakukan sebanyak 5 kali. Lalu diskusi kelompok di mana penilaiannya didasarkan pada rubrik diskusi yang di dalamnya memuat keaktifan setiap anggota kelompoknya. Kemudian UTS dilakukan menggunakan selanjutnya pembobotan setiap bentuk evaluasi hasil pembelajaran adalah kuis interaktif sebanyak 10%, penugasan baik mandiri maupun kelompok sebanyak 35%, diskusi kelompok sebanyak 15%, UTS sebanyak 20%, UAS sebanyak 20%, dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah IMK atau mata kuliah interaksi manusia dan komputer untuk mahasiswa program studi S1 Teknik Informatika. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Dan hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan bahwa di pertemuan ini ada presentasi dari tugas kelompok masing-masing. Ya, dan tugas kelompoknya, dan itu tugas kelompok mulai dari tugas kelompok ke-1 sampai ke-3 itu terus nyambung, dan ini tugas kelompok ke-4 ini dari tugas kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nanti tugas kelompok 4 tentunya ini sampai jadi prototipe. Nah, nanti untuk pertemuan hari ini di tugas kelompok keempat itu tentang deliver. Tugas kelompok 1 bagaimana discover, kalian mencari atau membuat beberapa
ide-ide tentang program aplikasi yang akan dibuat. Setelah itu melihat bagaimana kelebihannya apa dibanding dengan produk aplikasi yang lain. Jadi setelah di tugas kelompok pertama, kedua, dan ketiga, nah sekarang waktunya di tugas kelompok 4, yaitu tentang deliver. Bagaimana membuat dari rangkaian tugas-tugas yang sudah dibuat sampai ke tahap akhir. Ini sampai ke jadi prototype. Prototype dari user interface aplikasi yang kalian buat, user interface dari ide yang kalian bawa. Ya, nanti untuk kelompok yang akan maju untuk hari ini, kelompok 1. Baik, sebelumnya kita akan mempresentasikan tugas yang telah kami buat dari kelompok 1. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya mengenalkan diri. Nama saya Kristiana Putra Aditya. Nama saya Santi. Nama saya Yonatan Sidik. Nama saya Nirmawan. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita akan memulai presentasi. Oke, yang pertama itu kita membuat sebuah prototipe yang bernama Help UMKM. Apa itu Help UMKM? Help UMKM ini yaitu untuk memasarkan produk secara digital dengan cara yang mudah dan efisien. Jadi kita itu membantu, alasan kita membuat aplikasi ini adalah pada saat pandemi COVID-19 dulu. Karena di zaman itu banyak UMKM yang mulai tersedak alias scarcity, sehingga kita membuat aplikasi lain yang untuk menjalankan dengan mudah dan efisien. Aplikasi ini dilakukan secara digital tanpa bersentuhan langsung kecuali dari kurir ke tangan pembeli. Baik, saya akan dilanjutkan oleh Santi. Tampilan awal dari aplikasi yang kita buat ketika kita jadi, ini di sini ada tampilan lagi, selamat datang di Hub UMKM Indonesia. Nah, terus ini masih tampilan lagi ya, kita next, kayak gini, next. Nah, di sini ada buat login. Nah, di sini bisa login menggunakan Facebook, Instagram, Google, atau sudah punya akun. Nah, kita masukkan dengan password, sudah punya akun. Nah, di sini seperti biasa tampilannya ada dari email dan password. Gitu. Coba diisi. Nah, selanjutnya ketika user sudah berhasil login, maka akan berpindah ke halaman dashboard. Nah, di halaman dashboard itu ada search bar, terus profile, kategori, dan seluruh produk yang tersedia. Nah, untuk gambar ini menggunakan komponen carousel, lalu untuk tampilan produknya menggunakan card, di mana card tersebut menampilkan nama produknya, lalu harga dan rating dari produk tersebut. Nah, untuk page training ini menampilkan seluruh produk yang penjualannya sangat tinggi. Untuk di bar pencarian kita bisa melihat ada beberapa hasil pencarian sebelumnya seperti meja minimalis, ruang tamu, dan lain-lain. Ambil contoh, kita pencet lagi meja minimalis, kemudian kita search. Nah, ini kan ada beberapa hasil dari kita mencari meja minimalis untuk ruang tamu.
ada beberapa produk yang telah dimasukkan oleh pembeli ataupun user. Anggaplah kita sudah mengklik yang ini. Di sini ada harganya tertulis, kemudian kita check out. Nah, di sini ada beberapa keterangan seperti alamat, harga asli dan beberapa voucher yang digunakan. Setelah itu kita buat pesanan. Nah, setelah gini berarti proses produk ketika sudah dipesan akan menjadi seperti ini. Kemudian kita kembali ke keranjang. Bom. Oke, di sini untuk tampilan profile. Nah, profile ini difungsikan sebagai untuk bisa mengetahui kalau kita memencet tombol ini, maka kita akan dapat melihat tombol yang sedang diangkatkan. Kemudian untuk yang satu ini yang belum dibayar itu dimaksudkan untuk produk yang sudah dimasukkan ke dalam keranjang namun masih belum dibayarkan, otomatis belum dikirimkan oleh kurir. Kemudian ini adalah barang yang sudah dibayarkan dan sudah selesai dikirimkan. Oke, contoh. Oke, contoh untuk barang yang belum dibayar adalah di sini saya memasukkan barang ke dalam keranjang, kemudian saya memesan. Nah, untuk tampilan ini tuh kurang lebih dicari. Kemudian ini untuk barang yang sudah dikemas. Nah, kemudian ini untuk barang yang sudah dibayarkan. Untuk tampilan profil di sini ada sebelum ada tombol untuk toko saya, berarti user atau UMKM bisa membuat toko sendiri dan bisa menjualkan barang. Ini ada beberapa mungkin tampilan rincian tentang barang yang dijual, terus kategori yang dijual, dan kemudian beberapa tools UMKM seperti tambah tools, pembayaran dan lain-lain. Ini contoh seperti pendapatan bulan ini dan jumlah pesanan yang masuk pada hari ini. Dan ada juga dompet, berarti atau e-wallet juga mempunyai beberapa tombol yang tidak saya aktifkan. Namun ini contoh seperti tampilan yang akan ada mungkin ketika user membuat e-wallet. Dan di sini juga ada tombol chat untuk chat kepada penjual. Di sini contohnya. Nah, anggaplah kita sedang bertanya tentang sofa di sini, apakah ready kemudian membalas. Anggaplah kita membalas seperti ini, baik, terima kasih, kemudian kita kirim. Nah, seperti itu. Kemudian di sini juga ada beberapa tombol seperti notifikasi untuk mengetahui beberapa notifikasi yang ada, dan ada tombol list yang kita sukai, List produk yang kita sukai. dan di sini juga beberapa aplikasi UMKM yang sedang trending tentang bidang kuliner, bidang kecantikan, bisnis, fashion, dan lain-lain. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini namanya apa? Nama aplikasinya Help UMKM. Kenapa dinamai Help UMKM? Alasan saya menamai kelompok kita menamai Help UMKM itu karena memang sesuai namanya. Tujuan kita membuat aplikasi ini itu untuk membantu UMKM yang pada saat pandemi COVID-19 tidak dapat berjalan secara lancar. Di UMKM yang ada di sekitar. Ya. Oke. Terus ini kelebihan dari aplikasi lain apa? Dengan Help UMKM ini. Menurut kelompok kami, kelebihan dari aplikasi yang sudah kami buat dari aplikasi lain yaitu
dibentuk secara digital, desain yang sederhana dan ramah bagi pengguna alat teknologi, serta fitur-fitur relevan seperti upload produk, transaksi langsung, dan ulasan diri. Dan juga mendukung UMKM untuk go digital tanpa biaya mahal. Dan adanya bukti dari Kemenko UMKM bahwa dari 60% UMKM belum digital, sehingga potensinya sangat besar. Maka kelompok ini membuat ini untuk membantu para UMKM yang belum digital. Baik. Oke, mungkin dari yang lain ada yang bertanyakan? Cukup? Cukup. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan tugas kelompoknya. Silakan berikan aplaus buat teman-teman. Baik, sekian dari presentasi kami untuk yang terakhir kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang sudah melakukan presentasi hari ini. Dan tadi untuk presentasinya bagus-bagus ya. Tadi di presentasi terakhir ini itu tugas dari tugas kelompok ini, di mana rangkaian tugas kelompok ke-1, ke-2, ke-3, dan ini tugas kelompok ke-4 yang teman-teman tadi disampaikan. Mana tugas kelompok yang pertama itu bagaimana proses double diamond ya. Proses double diamond itu ada langkah pertamanya itu di Discover. Discover ini tugasnya bagaimana teman-teman kelompok kelompok itu mengumpulkan semua informasi untuk memahami tantangan dan memperoleh wawasan yang berharga. Nah, terus untuk proses double diamond yang kedua itu ada double diamond namanya define. Nah, define ini tugas kelompoknya teman-teman bagaimana mensintesiskan temuan penelitian untuk menentukan masalah yang tepat untuk difokuskan dan dipecahkan. Terus selanjutnya untuk proses double diamond yang ketiga yaitu proses develop ya. Bagaimana proses develop ini fase ini terbuka untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan untuk memecahkan masalah. Jadi untuk memecahkan masalah yang menjadi fokus tim Anda adalah mengevaluasi apa yang mungkin menjadi solusi yang terbaik. Nah, yang tadi yang terakhir tugas kelompok yang keempat yang tadi ini, langkah keempat ini adalah double diamond deliver. Deliver ini, langkah ini membangun, menguji, mengulangi solusi yang dipilih untuk memastikan menyelesaikan masalah. Nah, pada tugas yang tadi kelompok kalian teman-teman tadi presentasikan itu harus membuat final mock-up-nya. Final mock-up-nya sudah dibuat tadi dipresentasikan. Final mock-up-nya menggunakan Figma. Ya. Menggunakan Figma itu sampai menjadi sebuah prototype. Dan ini prototype yang tadi ini itu hasil dari pemikiran teman-teman semua, kelompok semua yang memberikan disebutnya tuh sebagai project ya, project. Jadi ada project dari tiap kelompok punya project dan itu sehingga menjadi sebuah prototype. Dan ini nanti bisa dikembangkan, itu bisa dilanjutkan ke pengkodingannya. Dan ini final project ini tadi yang sudah kelompok buat itu bisa dijadikan portofolio untuk teman-teman semua. Itu ya. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini tadi sudah disampaikan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan dari kelompok yang sudah
mempresentasikan tugasnya itu bisa memberikan manfaat juga pengalaman untuk teman-teman semua bagaimana langkah awal untuk membuat sebuah aplikasi. Jadi membuat aplikasi langkah awalnya mulai dari user interface terlebih dahulu. Buat user interface-nya sehingga nanti bisa diaplikasikan ke program aplikasi. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk bisa mengikuti perkuliahan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.